Sudah siap ya, paslon 3. Tren berwisata telah berubah dari pariwisata massal ke pariwisata yang berkualitas atau quality tourism. Selain itu, perjalanan wisata telah berubah dari perjalanan bisnis dan wisata ke berlibur dan bekerja atau workation. Wisatawan ingin merasakan budaya baru, kuliner, bahasa, dan tempat-tempat yang unik, serta ingin terhubung dengan alam dan tidak terkoneksi dengan gadget. Sehingga aktivitas seperti berkemah, ekowisata, akan glamping akan tetap populer. Dan pertanyaannya adalah, jika terpilih, apa strategi paslon untuk mengantisipasi perubahan tren tersebut dalam mengembangkan pariwisata di NTB? Silahkan menjawab, waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Dari awal Iqbal Dinda sudah yakin betul dengan pilihan arah pariwisata, pengembangan pariwisatanya, yaitu pariwisata yang berkualitas, quality tourism, instead of pariwisata yang massal, mass tourism. Karena apa? Karena social cost-nya rendah, ongkos lingkungannya juga rendah. Karena itu ke depan kita akan mengembangkan 3 strategi. Pertama, bahwa kita akan mengedepankan quality tourism dengan berbagai cabangnya, termasuk mendorong kemungkinan menarik digital nomad ke Indonesia sehingga kita ke NTB, sehingga kita bisa mengembangkan lebih banyak digital nomad di NTB. Yang kedua, MICE, Meeting, Incentive, Convention, and Event akan kita kembangkan. Kenapa? Karena supaya arus pariwisatawan datang ke NTB itu tidak hanya di bulan Mei sampai dengan September di seasonal tourist, tapi juga dari Januari sampai dengan Desember, sehingga ini akan berpengaruh nanti ke load factor dari penerbangan. Yang ketiga, kita akan membangun KEK yang khusus untuk Muslim friendly tourism. Kenapa Muslim friendly tourism? Karena ini punya pasar yang besar di Gulf countries. 6 Gulf countries ini terkenal sebagai turis yang memiliki length of stay paling panjang, memiliki spending juga paling tinggi. Ini yang akan kita kedepankan nanti. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin dilanjutkan? Cukup? Baik, terima kasih. Masih tersisa waktu 27 detik. Oke. Baik, sudah cukup ya paslon 3. Selanjutnya kita beri kesempatan Anggi. Baik, kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari paslon 03. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya rasa apa yang disampaikan masalah MICE itu bukan hal yang baru ya, karena sampai sekarang dari sejak lama NTB itu sebagai tempat untuk meeting, convention dan sebagainya. Tentunya ke depan harus lebih ditajamkan lagi. Yang terutama adalah membangun pariwisata adalah sustainable tourism. Membangun pariwisata yang memelihara alamnya. Bagaimana mungkin orang mau betah di tempat kita kalau alamnya nggak terpelihara dengan bagus. Kalau tempatnya kotor misalnya, kemudian juga tidak nyaman dan seterusnya. Kemudian digitalisasi juga harus terus dikembangkan. Kemudian pembenahan daripada destinasi wisata juga harus terus kita lakukan. Agar destinasi wisata kita standar destinasi wisata kelas dunia. Digitalisasi selain itu transportasi publik itu juga harus kita buat nyaman wisatawan kita untuk waktu Anda habis. Kami ucapkan terima kasih paslon 01. Silakan kembali ke tempat duduk. Tetap tenang. Ya, dan selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 merespon paslon 3. Silakan, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saya kira jawaban paslon nomor 3 tadi komprehensif tapi rumit. Pengalaman kami mengelola pariwisata di NTB ini sederhana saja. Coba lihat datanya. Turis yang paling banyak datang ke Lombok, ke Sumbawa, ke NTB ini dari Malaysia. Bukan karena apa-apa, karena gampang datang dari Malaysia ke sini. Oleh karena itu, to attract tourism itu tinggal memperbanyak direct flight aja. Penerbangan langsung harus diperbanyak dari Malaysia, Singapura, Australia, dan lain sebagainya. Dan kami tidak bicara teori, ketika kami buka direct flight dari Australia ke Lombok, Mas Iqbal, Australia Barat itu hampir 1000% turis datang ke sini.
Apa kata mereka? Memang NTB itu surga dunia, tapi kalau harus ke surga dunia harus lewat neraka dulu, nanti dulu katanya. Oleh karena itu kemudahan terbang ke sini itu penting, apalagi kos atau biaya pesawatnya mahal. Nah oleh karena itu kalau kami terpilih kembali, ya mungkin tetap akan melibatkan Bu Rohmi lagi. Biaya penerbangan ini harus diturunkan dan direct flight harus lebih banyak ke Nusa Tenggara Barat yang kita cintai. Oke, baik, sudah cukup waktu Anda habis. Terima kasih Paslon nomor urut 2. Mohon tenang, mohon kerjasamanya ya teman-teman yang baik. Baik hadirin Ya, dan pendukung paslon, sesuai dengan kesepakatan kita di awal, maka kita akan tetap tertib sampai dengan akhir acara. Berikut kita akan lanjutkan untuk mendengar tanggapan dari paslon 03. Silakan, waktu Anda 1 menit dari saat Anda berbicara. Makasih Pak Zul dan Bu Rohmi. Memang saya belum pernah jadi gubernur, tapi saya tahu data mengenai pariwisata kita. Bayangkan NTB itu memiliki MotoGP, memiliki Mandalika super prioritas, dekat dengan Bali, punya kesempatan untuk mendapatkan luberan. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, yang kita capai tahun lalu itu jumlah kunjungan turis hanya 1,9 dari target 2 juta. Hanya 1,9 juta. Bandingkan dengan Sumatera Barat. Sumatera Barat itu jauh dari Bali, nggak dapat luberan, nggak punya MotoGP, mereka berhasil mencapai 9,5 juta kunjungan di tahun lalu. Berarti kan ada problem dalam pariwisata kita ini. Length of stay. Jadi terpaksa kita harus berpikir sedikit rumit sih Pak, daripada berpikir sederhana tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu. Itu sebabnya kita memperkenalkan MAIS. Saya nggak tahu Pak mantan gubernur tahu nggak bahwa. Baik, terima kasih waktu Anda habis. Paslon 03 dipersilakan duduk kembali. oke, baik. Harap tenang, terima kasih. Boleh tenang, terima kasih teman-teman. Kerjasamanya kita lanjutkan ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.